dikatakan bahwa single salary akan mensejahterakan PNS. Namun, akan tidak ada lagi golongan 1, 2, 3, dan 4 di dalam ASN. Ada wacana skema baru pangkat ASN. Nah, untuk lebih mendapatkan info yang lebih jelas, simaklah video aku dan guru. Channelnya informasi dan edukasi seputar kegiatan guru. Single salary untuk ASN ternyata bukan hanya berpengaruh pada sistem penggajian, tetapi juga pada skema pangkat PNS akan mengalami perubahan. Dengan adanya wacana single salary untuk ASN, ada dampak besar dalam perubahan skema aturan dalam perpangkatan ASN. Selain itu juga, sistem pembayaran gaji dengan konsep single salary ini akan bisa memberikan keuntungan tersendiri bagi para PNS. Terdapat beberapa kebijakan yang dihilangkan dalam skema pembayaran gaji PNS jika single salary ini resmi ditetapkan. Konsep single salary, pembayaran gajinya diberikan berdasarkan pertimbangan beberapa aspek, yaitu bobot kinerja, beban kerja, pencapaian kinerja, dan jabatan. Terlebih, pembayaran gaji akan sangat mempertimbangkan dari segi kinerja dan kesejahteraan setiap pegawai. Jika kita mendalami konsep single salary ini, banyak kebijakan atau pembayaran penghasilan pokok bagi para pegawai yang akan dirombak. Sehingga pembayaran tunjangan sendiri termasuk pada nominal gaji pokok yang diperoleh setiap bulannya. Tetapi ada pengecualian khusus pada beberapa tunjangan dan akan tetap diberikan terpisah dari gaji pokok, yaitu khusus pada pembayaran gaji tunjangan jabatan serta tunjangan fungsional, dan pada dasarnya akan tetap diberikan seperti saat ini dan tidak mengalami perubahan konsep. Dengan berlakunya konsep single salary ini, dan jika betul-betul diterapkan, maka tidak akan ada lagi PNS golongan 1, 2, 3, dan 4, lalu akan digantikan dengan skema baru yang bisa menyesuaikan dengan sistem penggajian ASN. Jika sebelumnya pangkat ASN ditentukan berdasarkan golongan 1, 2, 3, dan 4, maka nantinya skema ini akan dirombak dan didasarkan pada bobot serta grade dari setiap PNS saat single salary itu diberlakukan, di mana golongan tersebut akan diganti dengan istilah step dan penilaiannya dimulai dari 1 sampai dengan 10. Sementara itu, pertimbangan nilai nominal gaji PNS disebut dengan grade atau nilai kinerja pegawai, yaitu dari grade 1 hingga grade 17. Mengutip dari sumber.co.id, dikatakan bahwa sistem pangkat itu diantaranya adalah 1. ASN dengan jabatan administrasi, yaitu jabatan pelaksana, pangkatnya adalah JA, JF1, JA, JF2 sampai JA, JF7. Kedua,
ASN dengan jabatan administrasi, yaitu jabatan administrator dan jabatan pengawas. Itu pangkatnya adalah JA, JF 10, JA, JF 11 sampai dengan JA, JF 15. Jabatan administrasi ada juga jabatan fungsional. Itu diantaranya adalah jabatan fungsional keterampilan. Pangkatnya itu dari JAJF 1, JAJF 2 sampai dengan JAJF 9. Kemudian untuk jabatan fungsional ahli dari JAJF 5 sampai dengan JAJF 15. Yang ketiga adalah jabatan pimpinan tinggi, di mana JPT Pratama itu JPT 6 sampai dengan JPT 5, kemudian JPT Madya itu JPT 4 sampai dengan JPT 3, dan JPT Utama itu dari JPT 2 sampai dengan JPT 1. Nah, masih dikutip dari sumber prop.co.id. Berikut ini ada perbedaan. Pak Indra, jadi Pak Indra dia sampaikan dengan Pak Kadis kalau SIDEN memverifikasi artinya di ACC pindahnya. Golongan 1A itu juru muda, 1B itu juru muda tingkat 1, 1C itu juru, 1D itu juru tingkat 1. Golongan 2A pengatur muda, 2B pengatur muda tingkat 1, 2C pengatur, 2D pengatur tingkat 1. Golongan 3A itu penata muda, 3B penata muda tingkat 1, 3C penata, 3D penata tingkat 1. Golongan 4A itu pembina, 4B pembina tingkat 1, 4C pembina utama muda, 4D pembina utama media, 4E pembina utama. Sementara itu, jika single salary diberlakukan, maka skema pangkat PNS juga diprediksi akan berubah menjadi yang pertama jabatan administrasi terdiri dari jabatan pelaksana dimulai dari JA JF 1 sampai dengan JAJF 7. Lalu kemudian jabatan administrator dan pengawas itu dimulai dari JAJF 5 sampai dengan JAJF 15. Jabatan fungsional itu jabatan fungsional keterampilan dimulai JAJF 2 sampai dengan JAJF 9. Lalu jabatan fungsional ahli terdiri dari JAJF 5, JAJF 7, JAJF 9, JAJF 11 sampai dengan JAJF 15. Kemudian untuk jabatan pimpinan tinggi dimulai dari JPT Pratama yaitu JPT 6 sampai dengan JPT 5. Pak Indra, jadi Pak Indra dia sampaikan dengan Pak Kadis kalau SIDEN memverifikasi artinya di ACC pindahnya. Dikutip dari ayobandung.com bahwa dalam beritanya menulis skema single salary ini akan digadang-gadang memuat sistem gaji PNS naik hingga 10 kali lipat. Dan ternyata jika single salary ini diberlakukan, maka tidak hanya menghapus beberapa tunjangan yang selama didapatkan para PNS, namun juga menghapus golongan PNS juga. Sehingga kedepannya tidak akan ada lagi PNS golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Nah teman-teman, jika single salary ini diberlakukan, maka golongan itu dalam PNS silang juga skema pembayaran gaji juga berubah. Nah penggantinya itu nanti apa? Itu yang nantinya kita tunggu dari pemerintah. Dikutip dari nasional.banggaran.com, jika single salary mulai diberlakukan oleh pemerintah, maka PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 akan dihapus. Jadi kedepannya jika single salary sudah ditetapkan, PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 itu sudah tidak ada lagi. Nah dengan pembagian beberapa golongan PNS ini, gaji yang diterimanya juga akan berbeda-beda. Sedangkan pada skema single salary, pangkat dan golongan tersebut sudah tidak ada lagi. Seperti yang diketahui, saat ini pangkat PNS dibedakan berdasarkan golongan 1, 2, 3, dan 4. Yang lebih jelasnya bisa disimak pada penjelasan berikut ini.
Golongan 1 itu terdiri dari golongan 1A pangkat juru muda, 1B juru muda tingkat 1, 1C pangkat juru, 1D pangkat juru tingkat 1. Golongan 2 itu di golongan 2A pangkat pengatur muda, 2B pengatur muda tingkat 1, 2C pangkat pengatur, 2D pengatur tingkat 1. Dan golongan 3 yaitu 3A pangkat penata muda, 3B pangkat penata muda tingkat 1, golongan 3C pangkat penata, golongan 3D pangkat penata tingkat 1. Lalu golongan 4, golongan 4 itu pangkat pembina, 4D pembina tingkat 1, 4C pembina utama muda, 4D pembina utama medium, 4E pembina utama. Nah, dengan pembagian beberapa golongan PNS ini, gaji yang diterima juga akan berbeda-beda, sedangkan pada skema simpel salary angkatan golongan tersebut juga tidak ada. Tapi yang digunakan adalah jenjang pangkat jabatan pimpinan tinggi JPT, jabatan administrasi JA, dan jabatan fungsional JF. Jadi jika tidak ada lagi golongan 1, 2, 3, dan 4 bagi PNS, skema single salary ini dilakukan, pemerintah juga akan rombak sistem pangkat untuk PNS sesuai dengan sistem baru. Maka dengan demikian teman-teman, jika single salary itu dilakukan, maka kita harus dengan rela meninggalkan pangkat dan golongan kita. Selamat tinggal pangkat dan golongan. Untuk lebih jelasnya bisa disimak pada tabel pangkat baru berikut ini. Jabatan pimpinan tinggi atau JPT 1, JPT 2, JPT 3, JPT 4, JPT 5, JPT 6, JPT 7, JPT 9. Jabatan administrasi atau JA, JA 15, JA 14, JA 13, JA 12, JA 11, JA 10, JA 9, JA 8. Jabatan administrasi JPA 7, JA 6, JA 5, JA 4, JA 3, JA 2, JA 1. Kemudian selanjutnya jabatan fungsional yaitu JF 15, JF 14, JF 13, JF 12, JF 11, JF 10, JF 9. Lalu teruskan lagi dengan JF 8, JF 7, JF 6, JF 5, JF 4, JF 3, JF 2, JF 1. Jabatan administrasi atau JA itu jabatan pelaksana adalah JA 1 sampai dengan JA 7 dan JF 1 sampai dengan JF 7. Jabatan administrator dan jabatan pengawas adalah JA 5 sampai dengan JA 15 dan JF 5 sampai dengan JF 15. Kemudian jabatan fungsional dari jabatan fungsional keterampilan adalah JA 2 sampai dengan JA 9 dan JF 2 sampai dengan JF 9. Jabatan fungsional ahli adalah JA 5, JF 5, JA 7, JF 7, JA 9, JF 9, JA 11 sampai dengan JA 15 dan JF 11 sampai dengan JF 15. Dan jabatan pimpinan tinggi itu terdiri dari JPT Pratama adalah JPT 6 sampai dengan JPT 5, JPT Madya adalah JPT 4 sampai dengan JPT 3, JPT utama yaitu JPT 2 sampai Pak Indra, jadi Pak Indra yang sampaikan dengan Pak Kadis kalau sidang Pak Indra, jadi Pak Indra yang sampaikan dengan Pak Kadis kalau sidang memverifikasi artinya di ACC pindah penamaan pangkat dan golongan kita yaitu sistem grade dan sistem kelas. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Guru Indonesia.